Mungkin karena istilahnya lagi booming, indigo, dianggap ini suatu anugerah. Padahal itu suatu musibah menurut saya. Karena apa? Menghalangi dirinya dalam kehidupan yang nyata. Makanya yang disebut indigo itu sebutnya istilahnya itu perewangan. Dan bisa menurut saya tidak hal yang sulit. Semua orang bisa kalau seperti itu dianggap suatu kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali kepada Sobat Mengulas Malam. Kali ini saya bersama Kang Idod akan coba membahas tentang orang yang mempunyai kelebihan atau mungkin juga bisa disebut indigo. Nah, untuk itu kepada Sobat Mengulas Malam, mudah-mudahan di malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijembarkan rezekinya. Gimana Kang Idod, sehat Kang Idod? Sehat alhamdulillah. Ya, untuk malam hari ini Kang Idod, kita akan coba membahas ya Kang Idod tentang orang yang mempunyai kelebihan dari kecil. Nah, menurut Kang Idod ini apa gitu orang yang mempunyai kelebihan ini yang disebut sebagai indigo? Ya. Memang kata-kata indigo khususnya di Indonesia ya menjadi fenomena bagi kalangan orang-orang tertentu. Iya. Jadi dianggap indigo itu suatu kelebihan. Atau juga dianggap itu suatu anugerah dari Tuhan. Atau juga dia bisa disebut juga seseorang yang dianugerahi sesuatu kekuatan supernatural, sehingga tanpa belajar atau tanpa mengadakan ritual apapun, seolah-olah dia langsung bisa memilikinya. Nah, itulah betul. Mungkin kesimpulan dari indigo pada saat ini. Pada umumnya ya. Pada umumnya. Nah, mari kita lihat apa sih sebetulnya indigo kalau dari kacamata sisi spiritual pernapasan dengan pemahaman akal yang sejenis-jenisnya. Nah, baiklah, coba saya ngupas. Jadi begini Ki Bayan. Iya. Sesuatu apapun itu yang terjadi pasti ada sebab musababnya. Iya. Itu disebut sunatullah. Orang kaya nggak mungkin ujuk-ujuk dia punya kekayaan. Pasti ada awalnya. Dia berjuang, dia melakukan usaha-usaha yang maksimal, baik dengan tenaga maupun doa. Sekalipun orang itu memiliki harta kekayaan istilahnya sih terpendam, istilahnya sih bertemu dengan harta karun. Nah, itu juga ada perjuangannya. Dia ketemu di tempat mana, walaupun tidak sengaja, ada yang dia gali, ada yang dia usahakan tidak ujuk-ujuk kemudian datang di rumah langsung uang dan semua kekayaannya hadir, tidak seperti itu. Nah, demikian juga orang-orang yang disebut indigo, di mana asumsi masyarakat pada umumnya bahwa orang-orang yang mempunyai kelebihan secara mungkin mendadak, secara tiba-tiba, mungkin dia tidak belajar, tidak mengalami ritual apapun. Nah, jadi seolah-olah itu berdiri sendiri. Jadi hadir dengan sendirinya ya. Nah, disinilah kita akan membuka apa sih fenomena di balik kelebihan dari indigo tersebut. Nah, kita melihat bahwa di dalam diri kita ini terdiri dari dua tubuh ya, kalau dilihat dari sisi spiritual pernapasan. Ada tubuh jasad yang seperti ini, kita ini tuh. Ada juga disebut tubuh halus. Nah,
tubuh jasad itu ada indera-inderanya, Kibayan. Memiliki suatu indera yang dimana setiap indera ini memiliki kelebihan masing-masing. Seperti indera mata, kita bisa melihat sosok bentuk, baik dari yang bentuk-bentuk binatang, tumbuhan, manusia, ya itu kita bisa melihat dengan mata kita sendiri. Itu tugasnya mata. Kemudian ada juga sisi indera lain, penciuman, pendengaran, tuh, peraba. Itulah yang disebut indera-indera dalam sisi wujud yang ada dalam raga ini. Nah, kita ngelihat sisi yang lain, yaitu wujud halus. Disebut juga badan astral. Kita punya badan astral. Mungkin kalau dilihat dari sisi spiritual keagamaan sih mungkin dianggapnya bahwa itu ruhani lah. Nah, ini kita lihat dari sisi pernapasan itu jasad astral. Nah, di mana jasad astral sendiri dia juga mempunyai indera. Bahkan di jasad astral itu mempunyai semacam cakra, disebut inderanya cakra. Nah, ada 7 cakra di dalam jasad astral ini. Yang pertama itu cakra mahkota, posisinya di atas. Kemudian cakra ajna, cakra tenggorok, itu yang ketiga. Yang keempatnya cakra dada. Kemudian cakra pusar, cakra sek, dan cakra tulang ekor. Itulah 7 cakra yang ada di tubuh astral ini. Nah, apa fungsinya cakra pada tubuh astral ini? Jadi bukan hanya menopang dari tubuh astral aja, tapi secara langsung dia juga mempengaruhi tubuh fisik. Seperti cakra mahkota, dengan putaran searah, putaran semesta ya. Nah, dengan putarannya cakra secara sempurna dengan baik, jelas putaran listrik di atas kepala itu akan teratur. Dan dia akan memelihara saraf-saraf di sekitar wilayah yang terputari, yaitu wilayah kepala, yaitu otak. Kemudian kita kembali ke masalah indigo. Apa sih yang terjadi pada orang-orang yang disebut indigo? Nah, kacamata saya secara spiritual pernapasan itu berbeda. Kita bisa mengupas secara tuntas keberadaan kenapa orang itu memiliki kelebihan seperti itu. Nah, seperti contoh, orang yang memiliki penglihatan batin, penglihatan astral terhadap makhluk yang di luar manusia, makhluk astral lah, seperti jin, makhluk-makhluk gaib lainnya. Nah, itu yang biasanya dijangkau apa dipunyai oleh orang-orang indigo, ya. Jadi kebanyakan orang-orang indigo itu melihat makhluk astral. Dimanapun. Apakah itu semua, Kang Idul? Semua. Nah, yang kita permasalahkan begini, Kibayan. Apakah seseorang yang tidak belajar, tidak ritual, kemudian dia melihat sesuatu, dianggap bahwa itu sesuatu yang luar biasa atau kelebihan? Nah, mari kita lihat sebetulnya di dalamnya ada apa. Nah, di dalam tubuh astral manusia itu ada namanya suatu indera yang disebut cakra ajna, cakra mata ketiga, letaknya di tengah alis. Nah, disinilah indera yang ada pada tubuh astral manusia. Seperti juga tubuh fisik kita punya indera untuk yaitu berupa mata untuk melihat. Nah, di sisi halus juga kita punya indera. Nah, di mana indera itu terbuka ya secara maksimal untuk kehidupan di bumi, diaplikasikannya sehingga dalam bentuk fisik ini kita bisa melihat sesuatu yang astral, yang seperti terjadi pada orang indigo.
Nah, permasalahannya begini. Menurut literatur spiritual pernapasan, di mana cakra ajna itu terbuka dengan suatu pelatihan, suatu ritual yang intens, ya, sehingga diri kita ini dianugerahi hal-hal seperti itu. Jadi ada perjuangannya, ada persyaratannya, Kibayan. Nah, itu untuk masalah persyaratan ini, kalau secara ilmu kebatinan kan orang banyak mengolahnya dengan berpuasa atau mati geni gitu. Ya. Nah, untuk khususnya dalam hal pernapasan, nah itu gimana cara mengolahnya kan itu? Jadi kita kembali ke dalam ritual bagaimana membuka cakra ajna itu secara baik dan benar. Baik itu menurut aturan-aturan yang sudah ditetapkan dari kepercayaan masing-masing, maupun ditetapkan dalam kondisi akal dan jiwa yang sehat. Jadi, seseorang yang mau membuka tabir dari penglihatan astralnya, penglihatan spiritual seperti orang-orang dulu, orang-orang suci, para nabi, kemudian para petapa-petapa, para biksu yang memang mengabdikan diri sepenuhnya untuk spiritual, itu bukan ujuk-ujuk, dia sudah melalui tahapan-tahapan tertentu. Nah, singkatnya begini, untuk mencapai hal-hal yang seperti itu, penglihatan astral yang murni, itu harus ada 3 persyaratan. Yang pertama intinya itu harus ada kesadaran akal. Berarti harus terkontrol. Ya, akal kita harus benar, harus berbuat baik, harus berkata benar, kemudian harus berbicara benar. Jadi bentuk-bentuk kebenaran dalam akal budi manusia. Nah, itu kalau itu sudah selesai adalah kesadaran jiwa. Nah, di dalam jiwa ini harus sadar bahwa semua sifat-sifat jiwa yang bentuknya negatif, yang bentuknya tidak sepaham dengan jiwa-jiwa yang baik, itu harus hindarin, harus kita hindarin. Berarti secara tidak langsung kita harus menolaknya, harus melawan. Betul. Nah, yang ketiga itu kesadaran ruh. Jadi kita harus tahu diri kita sebetulnya kita punya sisi yang lain di luar fisik ini. Nah, dari 3 kesadaran ini sudah terbuka semua, maka otomatis mata ajna kita itu akan terbuka dengan baik. Nah, itu terbuka dengan sendirinya atau memang harus mempunyai syarat-syarat tertentu kan itu? Bisa terbuka dengan sendirinya, Kibayan. Karena itu kesadaran-kesadaran tersebut akan membuka hijab-hijab, membuka tabir. Gitu. Baik itu penglihatan mata ajna maupun mata hati. Nah, kalau kita kembali ke belakang, kalau orang indigo kemudian dia terbuka, penglihatan batin, penglihatan astralnya dengan mengabaikan 3 persyaratan ini, berarti ini ada sesuatu, gitu ya. Ada sesuatu. Nah, mari kita buka bersama ya. Dalam penglihatan astral itu ada 2 kategori. Ada penglihatan melihat kita dengan astral itu dengan terbukanya 3 kesadaran ini, itu yang pertama. Dan ada yang kedua ya adalah dengan dibantunya penglihatan itu oleh sisi-sisi makhluk astral, disebut perewangan. Perewangan. Nah, posisi indigo itu sebetulnya sudah diketahui posisinya ada di mana. Di yang pertama apa yang di kedua. Karena yang pertama tidak mungkin dia memenuhi sisi-sisi kesadaran akal, kesadaran jiwa, dan kesadaran ruh. Masih jauh. Jadi tidak ada lagi, dia ada di posisi kategori yang kedua, yaitu perewangan dengan bantuan makhluk halus. Jadi ibaratnya mata ketiga ini sebagai kamera.
Oh iya. Sebagai alat. Iya. Nah, makhluk halus, makhluk astral itu yang ada di belakang dia sebagai kameranya. Iya, iya. Nah, itulah dia didorong. Berarti secara tidak langsung ini ada yang ngedompleng ya? Betul, iya. Nah, ini otomatis kalau yang ngedompleng ini kan kebanyakan kalau apakah memang total masuk ke keseluruhan seperti orang yang kerasukan gitu? Enggak, jadi dia ada di belakang. Jadi energinya aja yang dia lempar. Oh, yang dia lempar ya. Lempar. Nah, saya pernah waktu tahun 2021 ya. Pernah diminta tolong oleh seseorang yang anaknya itu dianggap dia punya kelebihan indigo, tapi sebetulnya merepotkan bagi bapak dan ibunya ya. Karena apa? Semua pembicaraan dia, pikiran dia itu kadang-kadang melawan kesadaran akalnya. Nah, jelas sekali dia melawan kesadaran akal, di mana kemudian dia berbicara sendiri seolah-olah berbicara dengan orang. Kemudian dia mengambil kesimpulan sendiri, tidak seperti layaknya manusia umum. Nah, jelas itu menentang akal-akal sehat manusia. Waduh, repot juga ya kalau hal seperti ini sempat terjadi gitu. Akhirnya ibu dan bapaknya itu merasa kewalahan karena dia seorang perempuan, seorang gadis. Nah, bagaimana dia akan mendapatkan suami kalau pola pikirnya jauh dari manusia umum? Nah, akan selalu berbenturan dalam rumah tangga. Nah, setelah saya mendapat informasi untuk datang ke tempat beliau, akhirnya saya datang. Kebetulan dia ada di Jakarta. Nah, betul juga Ki Bayan, karena saya memang waktu itu sudah mengamatin cukup lama mengenai indigo. Dan kebanyakan saya itu ditolak pendapat saya ini oleh orang kebanyakan yang memiliki indigo, karena dia tidak terima dengan posisi argumen saya. Sebetulnya saya pribadi bukan untuk menyerang, tapi saya untuk membeberkan suatu kebenaran bahwa sebetulnya begini loh, indigo itu tidak seperti perkiraan orang apa pelakunya. Jadi ini akan membahayakan kehidupan dia untuk menjalani kehidupan di hari-hari yang memang sangat kompleks di zaman sekarang ini, dan dia akan selalu terombang-ambing. Karena apa? Perlu dibutuhkan akal yang memang cemerlang untuk menanggulangi, untuk bersaing dalam kehidupan di bumi ini, Ki Bayan. Kalau dia meninggalkan akal yang sehatnya. Nah, singkat waktu setelah saya datang ke sana, sebetulnya orang indigo tersebut sudah tahu. Dia punya insting yang kuat, punya insting yang kuat. Jadi bukan insting sih sebetulnya. Jadi ada informasi dari makhluknya bahwa ada seseorang itu hadir untuk menangani yang bersangkutan, hingga si makhluk itu mencegah untuk datang menemui saya. Kebetulan si perempuan tersebut itu bekerja di suatu perusahaan. Nah, ketika saya datang di sana sekitar jam 7 malam, sebetulnya dia seharusnya sudah pulang, karena waktu kerjanya udah habis, sudah selesai. Tapi karena informasi yang kuat dari istilahnya saya dari teman makhluk halusnya itu, dia mencegah supaya jangan pulang. Iya, karena dia pasti akan bertemu dengan saya. Dan setelah saya ngobrol dengan bapaknya, ibunya, kata dia, Kang Idot, kali ini Kang Idot datang ke sini tuh bukan orang pertama yang akan menangani anak saya, tapi ini orang yang kelima. Beberapa orang yang memang dia datangkan seperti kiai, paranormal, itu ikhtiari ibu bapaknya untuk menyembuhkan anaknya, itu berkali-kali selalu mengalami kegagalan. Karena apa? Tidak maunya sang anak itu bertemu, dan dia sudah tahu informasinya. Walaupun posisinya cukup jauh ya, dia di kantor ya. Nah, waktu itu setelah saya coba tunggu sejenak,
karena saya juga jauh-jauh dari luar kota Cirebon, dari kota Cirebon menuju Jakarta, masa hanya sekedar datang kemudian saya pulang lagi ya. Apalagi saya juga kan waktu itu di yang undang itu ayahnya gitu, bukan inisiatif saya sendiri. Waktu itu dia minta sangat-sangat kepada saya agar datang. Jadi karena bapaknya merasa bertanggung jawab setelah saya datang, akhirnya dia menyusul anaknya ke kantornya. Dia datang menyusul, ternyata tidak mau juga. Walaupun sedikit dipaksa gitu. Nggak mau. Akhirnya dia ngambil ibunya untuk merayu istrinya itu, istrinya bapaknya ini. Dia datang ke sana, akhirnya datang. Itu juga sekitar pukul 10 malam. Wah. Setelah datang, kemudian dia mengenalkan kepada saya dengan ogah-ogahan. Sepertinya dia udah paham sekali mengenai diri saya, paham sekali. Nah itu kira-kira perlawanannya seperti apa Kang Idot setelah dia itu pulang gitu? Ketika dia berhadapan dengan Kang Idot tuh, apakah memang ada satu benturan atau mungkin terjadi hal-hal lain? Kalau pada diri saya memang tidak terasa apa-apa gitu ya. Sepertinya dia sudah ahli, si makhluk itu sudah paham sekali. Dia menghindar, jadi tidak berdekatan lagi dengan si anak perempuan tersebut ya. Jadi seperti biasa, cuma pengaruhnya di pikiran dia, di pikiran perempuan itu. Nah setelah dia bersalaman dengan saya, dia masuk kamar lagi dan ternyata tidak mau bertemu dengan saya. Sampai bapaknya ibunya merayu, tidak mau. Nah saya terus terang, karena saya punya teknik-teknik tertentu untuk menarik perempuan ini, jadi terpaksa saya gunakan upaya. Karena waktu sudah malam. Akhirnya saya ngomong kepada ibunya. Ibu dan bapaknya menyesal bahwa walaupun sudah hadir dipaksa untuk bertemu dengan saya untuk sekedar ngobrol-ngobrol aja, dia nggak mau. Terpaksa saya menggunakan energi pengasihan saya untuk menarik anak ibu agar mau berbicara dengan saya. Kira-kira bisa enggak? Gimana caranya Kang Idot? Saya akan masukkan ke dalam air putih. Yang penting anak ibu mau minum. Mungkin bapak ibunya hampir tidak percaya, karena walaupun bagaimana si anak itu punya kekuatan tersendiri yaitu kodamnya ini. Tapi setelah dia menyetujuin, kemudian saya berdoa, saya lempar energi berwarna merah muda. Jadi dimasukin ke air. Kurang lebih 5 menit lah, 5 menit kurang lebih. Setelah cukup padat energi itu sudah terpenuhi, saya diminta supaya anaknya meminum dengan alasan terserahlah, ibunya mau minum obat mau minum apa, itu urusan teknis ibu dan bapaknya. Dan alhamdulillah mau diminum. Nah selang sekitar 10 menit dia datang ke saya. Tuh. Sampai bapak ibunya kaget, kok bisa ya Kang Idot? Ya ini saya kan punya teknik-teknik tertentu Pak, karena saya ngolah energi itu kan, yaitu tidak ujuk-ujuk seperti indigo, proses puluhan tahun saya harus mempunyai perjalanan dulu ya. Akhirnya dia datang, bahkan yang aktif bukan saya, Kibayan, yang aktif ngomong bukan saya, yang bersangkutan. Dia aktif. Maksudnya aktif seperti apa Kang? Menanya kepada saya, begini. Bahkan dia secara aktif sekali pengen konsultasi, bahwa dia merasa temannya dia yang disebut kodam itu merasa terganggu katanya. Ada jenis lain yang memang sering turut campur, yang lebih jahat lah, yang lebih jahat, turut campur hingga si perempuan juga merasa terganggu. Bagaimana caranya gitu. Nah, setelah saya utarakan, karena memang tujuan ayah dan ibunya itu untuk menghilangkan pendampingnya tersebut, ternyata anak itu tahu bahwa dia bilang, Kang Idot, saya nggak mau teman saya ini itu dipisahkan dengan saya.
Jadi dia bahkan mengancam kalau Kang Idot sampai melakukan itu, saya akan bawa Kang Idot itu ke ranah hukum katanya. Ke ranah hukum. Ya, saya sampai ketawa aja. Dan memang dia butuh sekali. Itu secara psikologi. Nah, dengan dia kecenderungan kepada teman goibnya itu, sehingga dia menutup diri di dalam pergaulan manusianya, sesama manusia. Nah, itu yang kelemahannya di situ. Nah, ini tadi sempat dia berbicara tidak mau dipisahkan dari teman goibnya ini. Sebetulnya lantaran apa gitu yang dibutuhkan oleh si perempuan itu tuh Kang Idot? Itu banyak faktor, Ki Bayan. Faktornya banyak sekali. Mungkin faktor psikologi yang utama ya, sebagai teman, di mana dia ini kan menutup diri pergaulan dengan sama manusia. Sehingga dialah satu-satunya teman yang setia. Seolah-olah seperti itu. Beranggapan seperti itu ya. Yang kedua, dia juga bisa membantu untuk menginformasikan hal-hal yang di luar nalar. Seperti yang tadi saya mau datang, dia udah tahu. Nah, dianggap temennya itu punya kelebihan, bisa memasok pada dirinya. Nah, yang ketiga mungkin bisa perlindungan bagi dia. Nah, faktor-faktor itulah yang merubah psikologi yang bersangkutan hingga berpikiran yang tidak normal. Bahkan sesuatunya, kalau yang normal itu sesuatu perlindungan, apa suatu kenyamanan itu hanya kepada Tuhan. Tuhan yang diyakinin oleh kepercayaannya masing-masing. Kalau dia bergeser kepada sisi-sisi yang lebih lebih tidak manusiawi, tidak akal, tidak berakal sehat. Nah, mungkin karena istilahnya lagi booming, indigo, dianggap ini suatu anugerah. Padahal itu suatu musibah menurut saya. Karena apa? Menghalangi dirinya dalam kehidupan yang nyata. Makanya yang disebut indigo itu sebutnya, istilahnya itu perewangan. Dan bisa, menurut saya tidak hal yang sulit. Semua orang bisa kalau seperti itu dianggap suatu kelebihan. Di mana dia mengadakan suatu persekutuan, kerjasama, langsung lah dia bisa seperti itu. Nah, itu mirip sekali dengan bentuk-bentuk keilmuan ritual yang bentuknya negatif, Bayan. Seperti kita pasang susuk. Mudahnya kita pasang susuk. Setelah kita pasang susuk, itu semakin kepekannya pasti meningkat. Saya jamin itu meningkat. Karena ada sesuatu yang memasuk dalam dirinya. Jadi bukan ujug-ujug, bukan tiba-tiba, ada sebab musababnya. Demikian juga indigo, bukan anugerah Tuhan, bukan kemudian suatu kelebihan. Bahkan ini menurut saya berbanding terbalik. Kalau itu kelebihan, pasti dia di kehidupannya akan bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Apalagi ibu bapaknya. Sekarang ibu bapaknya aja bingung. Merasa dirinya tersaingin, di mana anaknya tidak pernah berhubungan dialog dengan keluarganya. Dia asik dengan dirinya sendiri. Berarti asik dengan kehidupannya. Menurut saya ini suatu musibah. Jadi yang membatasi dirinya berhubungan, berbuat baik dengan sesama manusia. Karena dia menjadi manusia yang egois. Dengan kemasan suatu kelebihan, kemasannya itu suatu anugerah, di dalamnya itu ada ego yang merusak dirinya maupun keluarganya. Ego yang luar biasa. Nah, maka disitulah saya sebut ini indigo sesuatu kata yang sebetulnya tidak pas kalau diterapkan kepada orang-orang seperti itu. Karena ini suatu musibah. Jadi mudarat, tidak ada syafaat, tidak ada manfaat buat dirinya maupun buat orang lain. Hanya ego sesaat, keasikan sesaat, menjalani dunianya dia sendiri. Nah, itu sewaktu Kang Idot menyelesaikan persoalan tentang indigo tadi, ya. Nah, itu langkah-langkah apa gitu Kang Idot yang
harus dijalani pada waktu itu? Nah, pada saat saya kan tidak begitu ekstrim ya untuk menangani hal-hal seperti itu, karena walaupun bagaimana si indigo itu punya hak untuk menentukan dirinya sendiri, tidak bisa saya memaksakan, walaupun ibu bapaknya berkata seperti itu, karena akan membawa resiko bagi dirinya. Jadi alih-alih bukan malah sehat, setelah dia dilepaskan dari teman goibnya, bisa jadi dia murung sakit, kemudian terpuruk secara fisik maupun mental. Nah itu saya tidak mau seperti itu. Jadi saya coba utarakan kepada yang bersangkutan, dan ternyata memang bersangkutan tidak mau, sudah pasti, jelas sekali dia memahami diri saya. Bahkan dia minta dibersihkan etrik-etriknya, kotoran-kotoran yang melekat pada diri makhluk tersebut. Bisa seperti itu ya? Termasuk juga kepada yang bersangkutan, yang indigonya. Nah, dia memahamin, jelas dia lebih paham daripada makhluk-makhluk lain. Dia memahami energi saya, bahwa dia mengetahui Kang Idod ada energi warna ungu, ada energi. Dia berkata, begini, tolonglah saya bersihkan dengan energi ini. Jadi saya coba diulang lagi, cobalah mbaknya berdiri sendiri sebagai manusia secara utuh. Tidak perlu lagi membutuhkan pendamping-pendamping, tidak perlu lagi tergantung kepada hal-hal secara goib yang rendah. Kalau mbak mau bergantung kepada sesuatu goib yang tinggi, bergantunglah pada Tuhan. Tetap dia tidak mau. Akhirnya yaitu, saya hanya sebatas membersihkan kotoran, di mana etrik itu, kotoran-kotoran batin itu pasti banyak sekali dalam diri yang bersangkutan, karena dia selalu berhubungan dengan makhluk goib. Apalagi terus bersenggolan. Makhluk goib itu sebenarnya mempunyai penyakit seperti manusia, seperti kita lah, kita ada COVID. Nah, di mana dia berhubungan, si penyakit dalam diri makhluk tersebut akan memasukin manusianya. Jadi semacam kayak penyakit menular gitu ya? Ya, sama seperti itu. Karena apa, di dunia makhluk astral tidak seperti dunia manusia. Manusia itu mempunyai akal yang lebih tinggi, lebih sempurna, hingga dia bisa menemukan penangkal dari semua penyakit yang ada dalam kehidupan. Dia bisa menciptakan obat, bisa menciptakan serum dan lain-lainnya. Sedangkan di dunia makhluk goib, karena akalnya terbatas, dia tidak bisa membuat seperti itu. Di mana dia terkena penyakit, ya, dia tidak bisa untuk menanganin secara utuh seperti manusia. Bahkan banyak sekali kuman-kuman penyakit yang menempel pada dirinya. Ya. Jadi kembali ke indigo tadi, Kibayan. Jadi indigo itu bukan suatu anugerah, bukan suatu berkah atau kelebihan. Itu kebalikan semua dari bahasa-bahasa seperti itu. Dia mengandung semua nilai-nilai yang sangat bertentangan dengan akal budi manusia. Dia membuat terahnya sendiri, membuat dunianya sendiri, timbul ego-ego dalam dirinya, berkomunikasi dengan sesama manusia yang menjadi terhambat, apalagi dengan bapak dan ibunya. Dan itu hampir terjadi pada setiap orang yang menyatakan dirinya indigo. Hampir. Nah, itu bukan dirinya sebagai manusia yang bebas sebetulnya. Dia terikat. Bagaimana dia akan berhubungan dengan Tuhan. Nah, banyak kejadian. Berikut juga anak kecil. Banyak. Saya pernah suatu saat menangani anak kecil yang usianya masih 2 tahun. Dia langsung bisa melihat. Apa kemudian dia senang anugerah? Enggak. Kadang kalau yang dia lihat itu bentuknya hancur mukanya, dia stres, bukan anugerah. Untuk dia bersekolah, dia terhambat di dalam pelajaran. Nah, karena apa? Dia sudah masuk dunianya, bukan dunia manusia lagi. Jadi mungkin Kibayan hati-hati menyatakan orang itu indigo kemudian dia memeliharanya. Lebih baik sejenak, sedari dini, kalau anak-anak kita seperti itu, lakukan
hal-hal yang memang yang terbaik buat anak tersebut, karena dia mempunyai masa-masa perjalanan yang panjang. Jadilah manusia secara utuhnya sebagai manusia. Janganlah kita pengen menjadi jin, janganlah kita pengen menjadi malaikat, apa iblis. Jadilah kita diri kita sendiri manusia. Sebagai manusia. Ya. Iya. Nah, mungkin itu yang bisa kurang lebihnya yang saya sampaikan. Ya intinya pesan-pesan yang terbaik pada sobat mengulas malam. Jadi apa yang memang prediksi indigo yang secara umum itu tidaklah demikian. Maka hindarilah hal-hal yang memang akan membawa diri kita itu, walaupun dengan istilah indigo kelebihan, intinya dampaknya akan negatif. Kita akan mempunyai wilayah kita sendiri, dunia kita sendiri. Kita akan menjadi sangat ego sekali. Kita akan menentang akal-akal pikiran yang sehat. Itu pasti. Akan menghambat kehidupan kita di alam semesta ini. Bagaimana kita memelihara anak-anak kita dengan pikiran seperti itu? Nah, dia asik dengan dirinya. Jadi intinya, jadilah manusia sepenuhnya diri kita sendiri. Karena kita memang diciptakan itu sebagai manusia, dengan akal yang sehat, dengan jiwa yang kuat, dan hati nurani yang bersih. Nah inilah yang harus kita pelihara. Akal harus kita pelihara dari mulai kita lahir sampai kita meninggal. Harus dipelihara suatu kebenarannya. Kalau kita melihat yang salah, berkatalah itu salah. Kalau kita mendengar suatu yang benar, berkatalah itu benar. Jangan yang benar dijadikan yang salah dijadikan yang benar. Apapun bentuk ucapan kita, akal itu mengerti bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Demikian juga kesadaran jiwa dan kesadaran rohani. Apapun bentuknya, wujudnya kehidupan di dunia ini, walaupun sepandai-pandainya fisik kita itu ngelabuin orang lain, menipu orang lain, sebenarnya dirinya menipu dirinya sendiri. Boleh dia menang di dunia, tapi tidak kalah di alam kemudian. Dia menipu dirinya sendiri. Nah itu udah kerugian yang paling besar. Bagaimana kita bisa bertobat kalau kita tidak mengakui kesalahan kita sendiri? Tidak ada tobat. Orang tobat itu yang mengakui dirinya salah. Betul. Nah itu hikmahnya. Jadi demikianlah di orang-orang indigo, tidak ada pengakuan bahwa dirinya salah. Jadi bagaimana dia bertobat? Semuanya benar. Pembicaraan dia benar, pikiran dia benar, padahal menurut akal umum dia salah. Jadi, nah itulah dampak spiritualnya, di mana dia mempunyai ego yang sangat luar biasa. Itu pengaruh dari hawa nafsunya dia dan bergabung dengan hawa nafsu makhluk-makhluk halus, menimbulkan dirinya terkotak-kotak, tersekat-sekat. Nah, susah sekali dia untuk bertobat nantinya, karena merasa dirinya benar. Orang yang bertobat itu, yang diterima itu kalau merasa dirinya salah. Nah, kuncinya itu aja, Hidayat. Oke, sobat pengulas malam, demikianlah sepertinya cukup panjang lebar pengulasan tentang indigo oleh Kang Idod. Mudah-mudahan dari ulasan seperti ini bisa membawa dampak yang positif kepada sobat pengulas malam dan bisa membawa satu manfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.